Assalamualaikum kawan-kawan Kasadinyo. Perkenalkan, nama Ambo Aino Media. Ambo berasal dari Sawang Lunto. Ambo kini sedang menempuh pendidikan di IAIN Batu Sangkar. Ambo jurusan matematika. Jadi kini Ambo ingin mencoba membahas tentang atau menjelaskan tentang kepercayaan agama di Minangkabau. Jadi dalam pembahasan kali ini ada 3 sub materi yang akan aku bahas. Yang pertama tuh adat dan agama di Minangkabau. Yang kedua, koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Yang ketiga, adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Kini awak akan membahas tentang adat dan agama di Minangkabau. Adat dan agama di Minangkabau yang pertama adalah adat. Di dalam adat banyak yang akan awak bahas. Contoh di antaranya upacara batagak penghulu, upacara batagak rumah, upacara perkawinan, upacara akikah, upacara sunatan, upacara taman kaji, dan upacara kematian. Pada kini awak masuk ke dalam upacara batagak penghulu. Penghulu adalah andiko dari suatu kaum. Andiko artinya adalah raja bagi kemenakannya. Sebagai raja, penghulu berfungsi sebagai kepala pemerintah. Ia berperan sebagai pemimpin sekaligus sebagai hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Cara mengangkat penghulu ko yang pertama dengan cara banyeh. Banyeh ko adalah menentukan calon penghulu baru. Yang kedua dituah cilakoi. Dituah cilakoi ko adalah rapat yang membincangkan buruk baiknya calon penghulu serta mempertimbangkan sifat-sifat yang patut dipakai dalam penghulu. Yang ketiga, penyerahan banyeh. Penyerahan banyeh ko adalah penghulu-penghulu yang setungku atau penghulu yang patut hadir di undangan untuk menerima penyerahan penyerahan benih atau calon. Yang keempat, menakok hari. Menentukan kapan acaranya dilangsungkan. Yang kelima, pelaksanaan upacara batagak penghulu. Biasanya dengan melakukan perhelatan, di mana dalam perhelatan itu sengaja dipotong kerbau, kemudian disediakan beras 100 gantang, kuah kacang diagyang dilapah. Yang kedua adalah upacara batagak rumah. Upacara batagak rumah yang pertama dilakukan adalah mufakat awal, yaitu bermusyawarah orang sekaum. Dalam musyawarah ini dibicarakan hal yang patut dilaksanakan seperti letak rumah, ukurannya, dan waktu pengerjaannya yang sesuai dengan ketentuan adat. Yang kedua, melo kayu. Melo kayu ko yaitu kegiatan untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang ketiga, mencetak tiang tuo. Mencetak tiang tuo ko adalah pekerjaan pertama yang membuat rumah. Kemudian dilakukan pengolahan kayu lain yang menjadi bahan untuk dipergunakan. Dalam acara ini juga diadakan kenduri. Tukang dituntut oleh patuah adat yang berbunyi indak tukang membuang kayu. Yang keempat adalah batagak tiang. Batagak tiang yang pertama yang dilakukan adalah menegakkan tiang-tiang rumah yang diletakkan di atas batu atau layah atau gepeng. Kemudian diadakan perjamuan. Yang kelima, menaikkan kuda-kuda rumah. Selanjutnya, kelanjutan dari batagak tiang kuda-kuda rumah adalah balok-balok kayu yang sudah terbentuk sesuai dengan bentuk dan ukuran rumah. Juga diadakan perjamuan atau diakhiri dengan pendarahan. Upacara perkawinan. Yang pertama dilakukan di upacara perkawinan ko adalah meminang. Bila anak gadis telah dipandang tiba masanya berumah tangga, mulailah para kerabat menjajaki pemuda yang pantas untuk menjadi suami si gadis. Jika sudah ditemukan, barulah dilakukan pinangan oleh utusan pihak perempuan. Yang kedua, batimbang tando atau pertunangan. Dilakukan pertukaran tanda antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka. Yang ketiga, malam bayinai, yakni memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. Yang keempat adalah pernikahan, di mana marapulai dan anak daro tidak dihadirkan berhadap-hadapan, sebab yang mengucapkan akad nikah hanyalah marapulai dan ayah atau wali dari anak daro. Yang kelima, basanjang, yaitu mendudukkan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan
memperlihatkan tamu-tamu yang hadir pada pesta perjamuan. Yang keenam, perjamuan atau pada pesta pernikahan tersebut. Yang ketujuh, menjalang, berkunjung dengan menjunjung jamba. Upacara selanjutnya adalah upacara kelahiran. Upacara kelahiran yang pertama adalah upacara turun mandi. Untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kaum yang bersangkutan telah lahir keturunan baru. Anak didudukkan oleh induk bakunya di atas sukatan. Ia diasapi dengan kemenyan berkeliling, kemudian diletakkan di atas kepala si anak. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa dan pemotongan rambut. Lalu si anak dibawa jalan-jalan sambil disembur langkok-langkok. Lalu si anak dimandikan oleh bakunya. Dan acara berakhir dengan makan bersama. Jika tamu pulang biasanya diberi bungkus nasi kunyit lengkap dengan serambi dan pinyaram. Upacara kelahiran yang kedua adalah upacara akikah, merupakan acara syukuran atas titipan Allah Subhanahu wa taala berupa anak kepada orang tuanya dengan penyembelihan hewan akikah. Upacara selanjutnya adalah upacara masa kanak-kanak. Yang pertama adalah upacara sunatan. Upacara sunatan untuk melaksanakan kewajiban orang tua kepada anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Upacara sunatan biasanya diselenggarakan sewaktu anak berusia 8-10 tahun dan paling lambatnya saat umur 12 tahun. Yang kedua adalah upacara tamat kaji. Anak-anak yang berumur di bawah 15 tahun diharuskan belajar mengaji ke surau. Bila anak telah tamat membaca Al-Quran, maka diadakan acara yang disebut sebagai acara tamat kaji atau khatam Al-Quran. Pada acara ini, anak disuruh membaca Al-Quran di hadapan umum. Kemudian ustadz atau guru si anak membacakan doa khatam Al-Quran. Masuk kini ke subbab yang kedua, yakni koeksistensi adat dan agama di Minangkabau. Islam dalam agama luar yang masuk ke dalam dunia Minangkabau. Agama bisa disebut sebagai atap dari seluruh kebudayaan. Karena kedudukan agama yang lebih tinggi ini berupa konsep faktualitas. Praktik keagamaan tidak sedikit yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Dengan hadirnya Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, mereka diperintahkan untuk mengamalkan syariat Islam. Diperintahkan kepada mereka menurut rukun syariat. Untuk melakukan sholat, dilarang minuman keras, rokok, dan begitu pula dengan main judi. Secara normatif koeksistensi. Lalu masuk ke subbab yang ketiga, yakni adalah adat basani syarak basani kitabullah. Adat basani syarak basani kitabullah adalah kerangka pandangan hidup atau mind of life masyarakat Minangkabau secara kultural dan Sumatera Barat secara provinsial yang bersayap hubungan horizontal sesama manusia serta hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minannas dan hablum minallah. Dengan begitu, adat basani syarak basani kitabullah sebagai konsep nilai yang telah disepakati menjadi self-identity atau jati diri. Minangkabau timbul dari kronologi masyarakatnya melalui proses historis sehingga terjadinya titik temu antara adat dengan Islam. Perpaduan keduanya konsep itu yang menjadi sebuah sistem nilai value system dan norma dalam kebudayaan Minangkabau yang lahir dengan filsafat adat basani syarak basani kitabullah. Jadi hanya itu yang dapat ambo sampaikan. Terlebih dan terkurang ambo minta maaf. Ambo akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.